Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Udah bertahun-tahun hidup di dunia, tapi pernah gak sih kalian berpikir betapa misteriusnya tempat yang kita tinggali ini? Padahal guys, kalau ditelisik, banyak banget loh fakta-fakta di dunia ini yang pasti belum kalian ketahui. Mau tahu apa aja? Berikut ini ada beberapa hal unik yang ada di dunia. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Kalau main ke pantai, selain main air, pasti kalian juga suka main pasir kan guys? Nah, ngomongin soal pasir, kalian tahu nggak kalau beberapa pasir itu ternyata bisa mengeluarkan suara loh guys? Namanya nyanyian pasir. Salah satunya ada pasir yang jika bergerak, ia bisa mengeluarkan suara vibra yang juga berdengung. Nah, karena fenomena unik inilah, makanya pasir ini dikenal sebagai pasir yang bisa bernyanyi. Ini buktinya guys, pas lagi dicoba di laboratorium, saat pasir ini dibiarkan bergerak, ia bisa mengeluarkan suara. Terus kira-kira kenapa ya guys, pasir itu bisa ngeluarin suara? Ternyata pasir biasa dan pasir bernyanyi ini punya bentuk partikel yang beda. Kalau pasir biasa punya ukuran partikel yang berbeda-beda, sedangkan pasir bernyanyi ini punya ukuran partikel yang sama. Makanya pasir itu bisa mengeluarkan suara guys. Pasir yang lagi digerakkan sama cewek ini suaranya lebih mirip kayak suara kaca yang lagi dielap ya guys. Lah, kok yang ini malah mirip kayak suara anak anjing? The sort of singing. Mungkin yang kalian tahu, kelelawar itu adalah hewan yang hanya bisa melihat dalam gelap kan guys? Tapi sebagian dari kalian pasti pernah dengar juga kan? Katanya kelelawar yang keluar dari gua pasti terbangnya selalu belok ke kiri. Holy crap. Kalau diperhatikan sih, emang sebagian besar kelelawar yang keluar dari gua bener seperti itu guys. Tapi setelah diketahui, ternyata ini cuma mitos. Arah kelelawar keluar gua sebenarnya karena saling mengikuti temennya aja guys, dan memungkinkan untuk terbang ke arah manapun. Kalau dia belok ke kiri, soalnya kalau ke kanan kelamaan nunggu lampu merah kali ya. Kalau kiri kan jalan terus. Kalau nonton film-film kartun dan sirkus, kita pasti sering lihat adegan gajah melompat ya guys. Tapi pada kenyataannya, ternyata gajah itu nggak bisa melompat sama sekali loh guys. Alasannya jelas banget guys, yaitu karena gajah punya tubuh yang berat. Bayangin aja deh, berapa tenaga yang dibutuhin buat melempar beban seberat 4 ton di udara, nggak kebayang kan? Selain itu, otot kaki gajah juga nggak didesain untuk bisa melompat. Persendian di kaki gajah juga nggak lentur seperti sendi-sendi di kaki kita. Itulah mengapa, walaupun sangat kuat, gajah bergerak dengan relatif lamban. Смотри, хорошо ими длинный. Lihat aja nih gajah yang satu ini. Doi mau nyoba lompat, tapi nggak berani. Ya daripada terguling kan, ya mending balik aja deh. Selain makan rumput dan bisa menampung banyak air, ada yang tahu nggak rahasia unta yang lainnya? Mungkin kelihatannya agak sedikit mengerikan, tapi guys, ternyata unta bisa memakan kaktus loh. Waduh, apa tenggorokannya nggak seret tuh ya? Mana di padang pasir, panas, makannya kaktus lagi.
Tapi tenang guys, ternyata di bagian dalam mulut unta dipagari dengan struktur berbentuk kerucut bernama papila. Udah gitu, unta memiliki langit-langit mulut yang keras. Putaran kunyahan unta membagi tekanan dari kaktus ke papila dan langsung masuk ke bawah tenggorokan. Nah, makanya ujung kaktus yang tajam gak akan menusuk unta saat ia menelannya. Pantas aja ya, ngunyahnya lama bener kayak lagi makan lalapan. Sebagian dari kalian ada yang udah pernah dengar fenomena petir kata tumbo belum guys? Fenomena unik meteorologi ini merupakan fitur petir paling konsisten dari setiap tempat yang ada di planet bumi. Petir ini terbentuk di daerah sekitar sungai Katatumbo yang bermuara ke Danau Maracaibo dan dikelilingi oleh pegunungan Andes dan Perija. Karena kilatannya yang menghasilkan segudang petir ini, sebagian orang menganggap petir Katatumbo sebagai ibu kotanya badai listrik di dunia. Bahkan secara resmi, petir Katatumbo diakui Guinness World Record loh guys, sebagai situs pemusatan petir tertinggi di dunia awal 2014 lalu. Serem juga ya guys. Dari sekian banyak hewan di dunia ini, kalian ada yang pernah lihat hewan mamalia yang satu ini belum guys? Hewan bertubuh buntat ini namanya golden mole. Hewan mamalia pemakan serangga kecil ini hidup di Afrika Selatan. Biasanya ia hidup di padang pasir dan suka bersembunyi di balik pasir guys. Uniknya, hewan yang satu ini memang terlahir buta loh guys. Mata mereka nggak berfungsi dan ditutupi oleh bulu yang lebat. Tapi meskipun begitu, ia punya cakar yang kuat dan jago berburu serangga. Salah satunya semut. Kalau dilihat-lihat, hewan yang mirip marmut ini imut juga ya kayak kamu. Bukan kamu. Tahukah kalian kalau burung hummingbird adalah satu dari sekian jenis burung yang bisa terbang mundur? Burung kecil ini mempunyai pundak sayap yang fleksibel banget, sehingga ia dapat memutar sayapnya sampai 180 derajat. Nah, karena kelebihannya ini, hummingbird bisa terbang ke belakang dan ke samping tanpa harus putar balik kayak burung lainnya. Bahkan hebatnya, hummingbird bisa melakukan trik ini tanpa mengurangi kecepatan terbang mereka loh. Ada yang sadar nggak kalau bendera Nepal berbeda dari bendera negara yang lain? Ayo. Yap, bukan berbentuk persegi panjang seperti pada umumnya. Bendera Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Menurut seorang ahli veksilologi, Graham Bartram mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan, layaknya bendera Hindu, Kanda, dan lambang Sikh. Tapi Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa. Uniknya, untuk membuat atau menggambar bendera ini ada rumusnya loh, sesuai undang-undang. Makanya kalau mau bikin bendera Nepal, kalian perlu pintar pelajaran matematika untuk memahami rumus cara membuat bendera ini. Sebagian dari kalian pasti ada yang baru tahu fakta seputar kura-kura ini. Ternyata di Australia ada kura-kura yang bisa bernafas lewat pantat. Kedengarnya mungkin agak menjijikan ya guys. Kura-kura ini bisa bernafas di dalam air dengan cara mendapatkan 70% oksigen yang dibutuhkannya lewat pantat. Proses ini disebut dengan proses respirasi kloaka, di mana mereka juga membuang kotoran dan mengeluarkan telur lewat lubang yang sama. Sebenarnya teknik nggak biasa ini bisa jadi keuntungan sih guys, soalnya mereka bisa berada cukup lama di dalam air, terutama kalau mereka harus bersembunyi dari predator yang mau memangsa mereka. Mungkin yang kita tahu rusa yang punya tanduk itu cuma rusa jantan ya guys. Tapi hal ini nggak berlaku sama rusa kutub guys. Rusa kutub betina bertanduk seperti rusa jantan. Bedanya tanduk si betina akan copot pada musim panas, sementara tanduk si jantan copot pada musim dingin. Wah, ternyata bisa lepas juga ya.
Jadi, jangan berburuk sangka dulu ya guys kalau seseorang memajang tanduk rusa itu dalam rumahnya sebagai hiasan.